selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini, selamat pagi. Perkuliahan kita adalah kuliah tamu. Jadi kita kenalan dulu dengan pemateri kita ya. Namanya Mbak Indah Kusumawati SKM MKM. Ini alumni S1 Kesling di Universitas Indonesia dan lanjutnya S2 masih di Universitas Indonesia, tetapi peminatannya promosi kesehatan. Nah, Mbak Indah ini sekarang banyak bergelut di program-program sosial ya, di program manajemen di Human Initiative. Jadi tepat sekali kita mengundang Mbak Indah untuk sharing bagaimana penerapan strategi promkes yang sudah kita pelajari secara teori ya. Ini akan diceritakan Mbak Indah bagaimana pengalaman di lapangan menerapkan strategi promkes ini. Ya, mungkin itu saja perkenalannya kita. Nanti Mbak Indah boleh perkenalkan diri lagi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya persilahkan kepada Mbak Indah. Silahkan Mbak Indah. Ya, terima kasih Bu Fajrin. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Ya, terdengar jelas ya. Pagi Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya perkenalan diri lagi kali ya. Jadi saya Indah Kusumawati. Saat ini saya bekerja di Human Initiative. Human Initiative itu adalah salah satu NGO yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya, tapi juga ada beberapa bidang lainnya seperti child protection, kemudian juga ada kebencanaan atau disaster risk management, dan juga ada bidang pendidikan. Kalau pendidikan itu ada yang sifatnya beasiswa dan ada yang halo. Tadi sempat putus-putus ya? Agak nge-lag tadi Mbak, tapi udah. Oh iya. Iya, sorry. Sampai mana tadi? Ya, intinya Human Initiative itu adalah salah satu NGO yang ada di Indonesia. Salah satu bidang yang memang geluti adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu ada child protection, kemudian ada disaster risk management, dan juga ada education atau pendidikan. Baik itu sifatnya beasiswa ataupun pendampingan pembelajaran ya, apalagi sekarang kan di Jakarta, Depok, dan sekitarnya ini masih terus-terusan daring tuh belajarnya, sama lah kayak teman-teman di Sydney gitu, karena COVID yang agak-agak walaupun sudah turun ya, sudah landai, tapi cukup berbahaya untuk anak-anak kalau harus sekolahnya tatap muka, seperti itu. Dan terima kasih Bu Fajrin sudah kembali diundang nih, saya senang sekali gitu. Hobi saya adalah sharing, ngobrol kayak gini. Jadi kalau misalnya diminta untuk ngisi tuh bahagia sekali saya. Kita sharingnya santai aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah atau misalnya ada yang mau sharing di lokasinya masing-masing gitu ya, di lingkungan rumahnya masing-masing, silakan aja langsung. Saya izin untuk share screen. Kelihatan ya teman-teman ya? Jadi sebelumnya saya di Human Initiative itu sudah hampir 10 tahun. Ini adalah tahun ke-9, nanti bulan Maret, sekitar Maret tahun depan kemungkinan besar 10 tahun. Nah, di sana saya dari awal memang sudah ditugaskan untuk mengelola proyek pemberdayaan masyarakat. Karena saya background-nya itu adalah kesehatan, maka saya sering sekali diberikan amanah untuk proyek-proyek kesehatan juga gitu. Nah, salah satunya adalah program yang berkaitan dengan gizi. Walaupun background saya bukan gizi ya teman-teman, tapi kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Alhamdulillahnya kalau bekerja di NGO itu kita punya banyak kesempatan besar untuk belajar keilmuan lain, tapi memang harus menyediakan waktu banyak gitu untuk kemudian mau belajar secara
konsep, kemudian teorinya gitu. Apalagi kalau gizi gitu ya, nggak bisa main-main, harus ngerti status gizi itu apa, kemudian cara pengukurannya bagaimana, tata laksananya seperti apa gitu. Ya kalau kuliah 4 tahun tuh udah bisa belajar banyak, tapi di lapangan tuh Masya Allah lebih banyak bisa belajar lagi gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat belajar gizi ini saya juga banyak menemukan kesempatan-kesempatan berkolaborasi gitu di lapangan. Jadi walaupun saya kesehatan lingkungan, tapi pada saat implementasi gizi kemudian bisa sangat bisa sangat baik saat berhadapan dengan banyak stakeholder gizi lainnya. Ini saya nge-like lagi ya. Sinyalnya kayaknya kurang stabil nih ya. Saya izin matiin kamera dulu nggak apa-apa ya? Biar Boleh. Nah, jadi pada saat di lapangan sendiri, kesempatan besarnya adalah pada saat saya bisa berkolaborasi dengan multi stakeholder gitu ya, mulai dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, sampai dengan praktisi-praktisi kesehatan lainnya gitu, utamanya dalam bidang gizi. Dan itu sendiri yang akhirnya mengajarkan saya, oh seperti ini ya konsep gizi dan pola kolaborasi yang ada di gizi. Pas banget pada saat kita coba sinkronisasi dengan mata kuliah promosi kesehatan ini, strategi promosi kesehatan, seluruh step-step yang ada di promosi kesehatan ini benar-benar mewakili kondisi di lapangan, meskipun prosesnya itu tidak harus secara berurutan seperti itu. Nah, ini saya juga coba membahas sekilas tentang promosi kesehatan yang pasti sudah diberikan oleh Bu Fajrin juga, gitu, mulai dari definisinya sendiri. Dia adalah suatu proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Intinya di sini pastilah wilayah yang menjadi program kegiatan kita ataupun masyarakat yang menjadi program kegiatan kita harus ada masalahnya dulu, teman-teman. Kalau nggak ada masalahnya, ya untuk apa dilakukan proses pemberdayaan di situ? Gitu. Nah, di wilayah yang saya kelola ini mayoritas memiliki masalah balita-balita malnutrisi seperti itu. Ini ada yang raise hand, ada yang mau ditanya atau seperti apa? Apa kepencet ya? Biasanya kepencet, Mbak. Oh, pencet. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada saat kita mengelola program promosi kesehatan sendiri, sebenarnya ini adalah kemampuan tim gitu ya, kemampuan kami gitu. Dalam proses pengelolaannya harus bisa punya kemampuan non teknis dan juga kemampuan teknis gitu. Kemampuan yang non teknis itu yang paling itu banget sesuai dengan materinya. Leadership, gimana kita ngelola tim kita yang ada di di lapangan, dan gimana kita ngelola masyarakat. Kalau udah sama masyarakat itu kan nggak bisa kita sifatnya itu top down gitu. Masyarakat harus A, harus B, harus C gitu. Itu nggak bisa. Pasti di masyarakat sendiri punya kelokalan yang harus kita perhatikan juga gitu. Contohnya pada saat saya berkesempatan bermain ke Jeneponto di Sulawesi Selatan, di sana salah satu kabupaten bisa dikatakan tertinggal ya saat saya ke sana. Wilayah Bila-Bilaya di Kecamatan Dinamo, di sana punya punya budaya orang-orang itu biasanya makan daun katuk untuk sayur sehari-hari gitu. Wah, daun katuk ini kan bagus banget ya untuk terutama ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Tapi ternyata mereka nggak tahu selama ini bahwa itu merupakan salah satu makanan bergizi yang juga dibutuhkan loh untuk kelompok 1000 HPK kayak gitu. Nah, pada saat kita coba edukasi, ternyata di sana mulai melakukan giat penanaman daun katuk agar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa konsumsi daun katuk seperti itu. Karena kalau misalnya di Bogor, daun katuk itu bahkan udah jadi pil sekarang. Jadi mudah dikonsumsinya kayak gitu.
Kemudian juga komunikatif, ini penting banget karena apa-apa yang kita lakukan dalam program itu harus bisa terkomunikasi dengan baik oleh stakeholder yang terlibat. Kalau misalnya kita nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, jangan-jangan tujuan kita baik tapi diterimanya salah, seperti itu. Dan yang penting banget, bagaimana pada saat proses implementasi program gizi ini, kita bisa melakukan pengembangan di media, kemitraannya juga berkembang. Nah, ini yang paling penting, di gizi itu kan berkaitan dengan nyawa juga gitu ya bahasanya. Karena menangani balita-balita sakit gitu dengan usianya yang masih sangat muda, itu rentan sekali terhadap nyawanya gitu. Utamanya kalau misalnya udah mulai kena TB atau misalnya diare hebat yang kayak gitu. Dan proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, ini saya langsung saja kenalan. Ini adalah salah satu program yang saya kelola sejak 2013 dan tepatnya 2014 itu kita sudah mulai implementasi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Program Sagita namanya, teman-teman. Apa itu Sagita? Saya kelola sejak 2013 dan tepatnya 2014 itu kita sudah mulai implementasi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Program Sagita namanya, teman-teman. Apa itu Sagita? Sagita itu sebenarnya adalah singkatan dari sahabat gizi kita gitu. Jadi si Sagita itu merupakan program gizi yang tujuannya itu untuk mendukung percepatan penanggulangan gizi buruk dan kurang di Indonesia sejak dini dengan penanganan yang tepat. Caranya gimana? Kita pembentukan kader kesehatan, kemudian penanganan masalah gizi. Penanganan masalah gizi sendiri ini tergantung dengan kasus yang kita temukan di lapangan gitu. Kalau misalnya kasus penyakit penyertanya TB, maka ditangani tata laksana TB. Kalau misalnya kasusnya diare, tata laksana diare. Kalau hanya kekurangan pangan, ya kita pengadaan pangan dan lain sebagainya. Dan ini adalah intinya ini, teman-teman. Edukasi masyarakat. Serta merevitalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi masyarakat. Gitu. Kadang-kadang kita juga menemukan posyandu-posyandu yang ada di Indonesia ini masih beberapa itu tidak melakukan sistem 5 meja. Hanya melakukan penimbangan selesai gitu. Sehingga fungsi edukasi di dalam posyandu itu sendiri masih sangat minim di masyarakat. Nah, apa saja sih kegiatan si Sagita ini atau sahabat gizi balita? Di sini ada namanya sekolah gizi. Jadi pada saat awalan kita berkunjung ke suatu wilayah dengan kasus malnutrisi gitu ya. Kasus malnutrisi di sini yang saya ambil itu adalah BB per U. BB per U itu untuk mengindikasi apakah balita itu bergizi. Suara saya masih ada ya? Masih Mbak, masih aman. Nanti kalau misalnya itu dikabarin aja. Iya. Pada saat kita berkunjung ke wilayah, kita melihat apakah di suatu wilayah itu terdapat kasus malnutrisi. Yang saya ambil itu adalah BB per U. Nah, BB per U ini untuk mengindikasi apakah si anak ini gizinya buruk, kurang, normal, atau lebih, seperti itu. Dan BB per U ini adalah indikasi awal balita itu terkena status gizinya itu buruk atau kurang. Ini masih bisa sangat tertangani karena hanya tinggal proses penggemukan badan saja gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kita masuk lagi ada yang namanya TB per U. TB per U itu udah yang namanya stunting yang saat ini sedang benar-benar dikelola sama Indonesia gitu ya untuk penanganannya. Karena kalau udah masuk TB per U itu status gizi kronis yang sudah sangat susah untuk ditanggulangi. Terlambat lah gitu. Pada akhirnya menjadi pendek balitanya. Ada juga yang namanya BB per TB. BB per TB ini untuk mengindikasi apakah si anak itu kurus, sangat kurus, atau normal gitu. Nah, ini semuanya bertahap gitu. Kalau misalnya BB per U-nya ini baik, insya Allah BB per TB-nya pasti baik.
Kalau BB per TB-nya baik, insya Allah dia nggak akan stunting gitu. Jadi yang dilakukan oleh Sagita ini yang paling awal dulu nih, yang BB per U kayak gitu. Untuk memonitoring status gizinya itu tetap baik. Apa yang dilakukan di lapangan? Kita biasanya mengadakan kegiatan 1 pekan sekali. Kegiatannya itu melakukan edukasi ibu balita. Jadi ibu-ibu kita kumpulin nih kayak gambar ini di gang-gang atau di posyandunya kalau ada gitu ya, atau di rumah warga, di halaman rumah warga. Ibu-ibunya kemudian membawa balita, biasanya pertama kali itu balita datang kemudian mengisi presensi, melakukan penimbangan atau antropometri. Di sini nih gambarnya, kelihatan ya. Jadi bedanya pada saat di posyandu hanya berat badan, kalau di Sagita ini kita wajib melakukan tinggi badan, penimbangan tinggi badan, untuk juga melihat apakah dia berisiko menjadi anak kurus atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah melakukan proses antropometri ini pengukuran status gizi ya teman-teman. Jadi ada tinggi badan, berat badan, dan juga tanggal lahir di sini. Nah, setelah itu mereka makan bersama. Makan bersamanya ini biasanya disediakan oleh kader setempat. Nah, sambil makan bersama, kemudian si fasilitator kita melakukan edukasi. Seperti itu. Edukasinya sendiri di sini macam-macam. Ini sepertinya karena tadi malam hujan agak besar jadinya pagi-paginya sinyalnya nggak terlalu bagus. Cukup. Bismillah. Nah ini kondisinya untuk antropometri, kemudian makan bersama, anak-anaknya makan bersama, ibu-ibunya kemudian kita edukasi. PMTP itu artinya pemberian makanan tambahan pendamping. Jadi kita juga memberikan support gitu, karena anak-anak yang kita bina ini kan statusnya sedang gizi kurang atau gizi buruk gitu ya. Jadi makanan pendamping ini sangat-sangat dibutuhkan untuk memastikan mereka mendapatkan makanan selingan selain makanan berat. Gitu. Nah, selain itu juga kita melakukan pengukuran perkembangan balita. Apa itu pengukuran pengembangan balita? Jadi kalau misalnya anak kecil itu biasanya ada standar-standarnya teman-teman. Usia 1 tahun itu harusnya sudah bisa minimal katakanlah 20 kosakata. Mama, papa, caca, jajan, tidak, nono, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya si anak ini belum bisa melakukan 20 kosakata, artinya ada perlambatan perkembangan. Seperti itu. Atau misalnya anak 1 tahun harusnya sudah bisa berjalan. Kalau sampai 1,5 tahun dia belum bisa berjalan, artinya ada perkembangan yang belum bisa. Atau misalnya anak 3 tahun harusnya sudah bisa loncat. Saat kita coba anak 3 tahun ini belum bisa loncat gitu ya, berarti ada masalah perkembangan. Nah ini yang harusnya ketika ditemukan masalah perkembangan kita stimulasi setiap hari. Kemudian home visit, nah di home visit ini dilakukan 1 bulan sekali. Gunanya untuk apa? Untuk melihat apakah kemudian materi-materi yang diberikan pada saat sekolah gizi tadi diterapkan nggak di rumahnya masing-masing. Materinya nggak cuma sekedar masalah gizi, tapi juga sanitasi, kebersihan rumah, kemudian perilaku cuci tangan pakai sabun, kemudian juga gizi seimbang gitu, penerapan frekuensi makan, kemudian piringnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat pada saat home visit. Jadi si ibunya ini sebagai pengrajin pengupas bawang gitu ya. Bayangin kalau ibunya nggak rajin cuci tangan pakai sabun, ngasih makan anaknya dan lain sebagainya, ya bisa berisiko kemudian anaknya ini mengalami diare, jadi malnutrisi seperti itu. Nah ini nih teman-teman, penanganan kegawat daruratan. Yang tadi saya bilang, pada saat kita mengelola gizi ini, balita itu rentan sekali mengalami sakit gitu ya. Ada sakit TB yang sering saya temui di lapangan. TB-nya sendiri nggak cuma sekedar TB paru, tapi juga ada beberapa yang TB kelenjar. Kemudian ada juga yang mengalami diare.
Nah, untuk wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti di Tangerang, kemudian juga ada di Sesele, Lombok, itu sangat-sangat rentan juga terhadap bahaya banjir saat hujan gitu ya, terutama Tangerang. Kalau Sesele nggak pernah banjir, tapi dia lebih ke TB. Itu biasanya kalau musim banjir mereka itu langsung sakit, baik itu flu, panas, ataupun diare. Kalau udah sakit biasanya turunnya langsung 1 kilo sampai 2 kilo berat badannya. Yang tadinya udah mulai baik gizinya jadi kurang lagi atau buruk lagi. Makanya di sini butuh penanganan kegawat daruratan. Kalau misalnya sakit yang memang harus sampai dirawat, kita harus melakukan rawat jalan atau rawat inap. Seperti itu. Nah, pada saat penanganan kegawat daruratan ini, pastinya banyak advokasi-advokasi yang dilakukan. Nah, kita banyak belajar gizi tentang advokasi dan di sini. Kemudian ada pendampingan kader, ini contohnya. Jadi seluruh hal yang terjadi di lapangan itu biasanya selalu kita lakukan monitoring bersama dengan kader-kader. Jadi kan yang kerja di lapangan itu kan kader ya teman-teman. Nah, kader-kader ini kemudian rutin setiap bulan kita kumpulkan dan kita lakukan monitoring evaluasi seperti itu. Nah, saya mau coba bahas bagaimana yang tadi saya kerjakan ini kemudian dikaitkan dengan strategi promosi kesehatan. Yang pertama kaitannya dengan kemitraan. Kemitraan itu kalau misalnya kemarin teorinya adalah bentuk kerjasama gitu ya, baik formal ataupun informal antara individu, kelompok, atau organisasi. Nah ini pada saat implementasi, siapa sih kemitraan-kemitraan yang kemudian kami libatkan gitu ya. Ini ada beberapa list kemitraan yang wajib banget ada saat nanti teman-teman mengelola program gizi. Yang pertama adalah kader posyandu. Kader posyandu ini adalah kemitraan yang kita jalin melalui kelompok, karena mereka biasanya berkelompok dan berada di bawah pengelolaan puskesmas ataupun bidan desa gitu ya. Nah, kader-kader posyandu ini adalah warga masyarakat setempat yang memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi dan mau gitu ya belajar secara informal kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan, utamanya gizi gitu. Mereka sukarela setiap bulan mengumpulkan anak untuk melakukan penimbangan dan mengukur status gizi gitu. Dan mereka juga yang sukarela untuk memberikan pelaporan kepada puskesmas tentang status gizi anak di lingkungannya. Nah, saat melakukan program Sagita, kita melakukan kemitraan ke posyandu karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar langsung berhadapan dengan balita. Sehingga kita nggak harus katakanlah merekrut orang baru, kelompok baru yang nanti punya fungsi yang sama gitu kan, mubazir ya. Jadi yang sudah ada di sana dioptimalisasi. Mungkin kalau selama ini kerjanya hanya di posyandu, mengukur balita 1 bulan sekali, tapi pada saat dia ikut program Sagita, dia juga akhirnya yang bertugas untuk 1, distribusi makanan pendamping tambahan tadi atau PMT, pemberian makanan tambahan. Yang kedua, posyandu mengukur balita 1 bulan sekali, tapi pada saat dia ikut program Sagita, dia juga akhirnya yang bertugas untuk 1, distribusi makanan pendamping tambahan tadi atau PMT, pemberian makanan tambahan. Yang kedua, dia juga bertugas untuk bantu kita masak saat ada program sekolah gizi, karena ada makan bersama. Yang ketiga, dia ini yang kemudian membantu kita mengukur status gizi. Dan keuntungannya untuk dia, dulu cuma bisa nimbang, sekarang dia udah bisa mengukur tinggi badan yang jarang sekali ada di posyandu. Dan yang kedua, dia juga sudah bisa langsung input status gizi dengan aplikasi antropometri yang memang sudah tersedia sebenarnya. Yang kedua, kemitraan yang harus juga terjalin dari puskesmas. Kenapa puskesmas? Karena dia yang benar-benar membina posyandu. Dan kegiatan Sagita itu sangat-sangat lekat dengan posyandu, seperti itu. Jadi harus dilibatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bidan desa. Kenapa bidan desa yang harus kita libatkan? Karena tugas utama yang ada di desa itu biasanya semuanya adanya di bidan desa. Bina posyandu, edukasi masyarakat, sampai melahirkan gitu ya. Tugas yang benar-benar utamanya itu semuanya ada di bidan desa.
Nah, di Bidan Desa ini nantinya juga akan berkolaborasi untuk proses edukasi. Jadi yang setiap pekan itu dikumpulkan, pekan ini nih, ini biasanya selain fasilitator kami yang ngisi juga bidan desa, kayak gitu. Jadi edukasi-edukasi materinya posyandu itu biasanya bidan desa. Nah ini juga yang jarang sekali kemudian diambil potensinya sama posyandu setempat gitu ya, adalah donatur. Kenapa sih butuh donatur gitu? Karena mayoritas balita-balita ini yang kita bina itu kebetulan dari keluarga kurang mampu. Yang kalau misalnya makan sehari-hari aja udah alhamdulillah gitu ya, apalagi kalau misalnya harus disupport dengan makanan-makanan pemulihan gitu, sepertinya mereka kurang bisa untuk mengakses itu. Ditambah lagi biasanya balita-balita malnutrisi ini ada di keluarga-keluarga yang secara proses administrasinya itu nggak terlalu bagus. Ayah ibunya mungkin nggak punya KTP, atau ada KTP tadi tapi tidak ada kakak, kemudian juga balitanya belum dibuatkan akte gitu, sehingga mereka sangat sulit mendapatkan donasi-donasi dari pemerintahan. Seperti itu. Karena kalau misalnya pemerintahan itu kan saklek ya, KTP-nya mana gitu, nama anaknya siapa, kakaknya mana, yang kayak gitu-gitu. Sehingga fungsi donatur ini kemudian bisa untuk membantu secara pendanaan kepada balita-balita malnutrisi ini untuk tetap mendapatkan akses pangan, kemudian akses menuju rumah sakit saat sakit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah bina suasana. Bina suasana di sini untuk meningkatkan masyarakat dari fase yang cuma sekedar tahu tapi jadi mau nih gitu. Kalau misalnya di sini saya sering banget melihat masyarakat itu punya anak itu malas kasih makan secara teratur, minimal 3 kali sehari gitu ya, pagi, siang, sore menjelang malam, dan juga makanan selingan di sekitar jam 10 ataupun jam 3 sore. Nah, masyarakat itu bisa loh ngasih makan itu. Dia tahu harusnya itu, tapi biasanya mereka nyerah karena susah kasih makan anaknya nggak mau makan. Kemudian ya sudahlah biarkan saja dia jajan gitu, jajannya sembarangan dan lain sebagainya. Nah, di bina suasana ini kita biasanya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu itu untuk mau berperilaku bergizi seimbang seperti itu dengan edukasi teman-teman. Nah, proses edukasinya sendiri itu memakan banyak sekali waktu, karena nggak bisa sekali 2 kali gitu. Sama lah ya kalau misalnya di dalam teori perubahan perilaku kita tingkatkan dulu pengetahuannya, setelah dia peningkatan pengetahuannya baik, insya Allah gitu ya, sikapnya juga positif. Kalau udah sikapnya positif atau sudah mau, biasanya mudah melakukan sesuatu. Kasusnya gini, di lapangan itu sering banget saya lihat ibu-ibu itu sudah memperbolehkan anak-anaknya itu jajan sembarangan di usia sangat dini. Misal katakanlah 8 bulan, 1 tahun, itu udah boleh makan ciki, udah boleh makan coklat, udah boleh makan, pokoknya macam-macam makanan yang perasanya, pewarnanya itu tinggi gitu. Sehingga anak ini kalau udah kebiasaan jajan, makannya susah. Karena udah kenyang sama jajanan. Tapi jajanan itu tidak bisa membantu proses kebutuhan nutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, udah gampang jajan, akhirnya dia jadi susah makan. Susah makan ini, katakanlah harusnya makan pagi, dia jajan ciki. Jadi abis makan ciki, orang anggap, udah kenyang tadi makan ciki, gak usah makan lagi. Kemudian harusnya makan siang, dia jajan. Bahkan ya, sudah ada beberapa wilayah yang saya temukan juga, anak-anaknya ini minum minuman kemasan dengan pewarna dan perasa tinggi. Kayak gitu. Karena kalau merek ada Arinda, teh gelas, yang kayak gitu-gitu. Entah di sana ada atau enggak. Tapi itu adalah minuman-minuman yang orang dewasa minum aja kadang-kadang udah radang tenggorokan. Dan apalagi anak-anak di situ. Nah, di sini makanya di bina suasana itu kita banyak melakukan proses edukasi yang sifatnya berulang. Nggak cuma sekedar edukasi, setelah mereka diedukasi biasanya ada monitoring evaluasi. Kita home visit tadi ya ke rumah masing-masing, memastikan bahwa mereka benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan. Dan selain juga monitoring evaluasi yang dari home visit itu, kita mengadakan konsultasi juga atau konseling.
Nah, ini untuk ibu-ibu yang sudah benar-benar menerapkan apa yang sudah kita ajarkan, tapi ternyata anaknya masih belum mau makan. Itu biasanya kita adakan konseling. Ini adalah orang-orang yang atau lembaga yang biasanya kita libatkan. Pertama pasti tetap kader posyandu. Kader posyandu ini walaupun terlibat pasif dalam edukasi, tapi dia sangat terlibat aktif nanti dalam proses monitoring. Gitu. Dia sangat tahu nih gitu. Balita A, balita B, balita C, udah hafal lah dia. Kemudian ini, biasanya kita juga kerjasama dengan dosen-dosen di kampus. Karena apa? Keilmuan itu update-nya di sini ya teman-teman ya. Ada teori baru, ada inovasi baru, ada apapun itu, biasanya kami dari NGO juga banyak mendapatkan masukan-masukan dari dosen-dosen gizi gitu. Salah satunya misalnya di Universitas Indonesia itu ada namanya Bu Fatma, dia dari gizi, dia ini punya inovasi PMT atau pemberian makanan tambahan itu namanya tempe kurma. Jadi dia bikin biskuit tapi komposisinya dari tempe dan juga kurma. Nah, kemudian inovasi ini saya uji coba nih ke balita-balita yang saya bina. Alhamdulillahnya dari konsumsi rutin tempe kurma ini dalam 3 bulan itu sudah mampu memperbaiki status gizinya anak-anak di sana. Nah, ini yang juga kemudian jadi salah satu proses bina suasana. Ibu-ibunya tahu nih tempe dan kurma punya nutrisi yang bagus, tapi bagaimana dia mau untuk rutin ngasih anaknya. Sehari 2 hari mungkin anaknya mau gitu ya, tapi kalau sampai 3 bulan biasanya menemukan kebosanan. Bayangin aja, tiap hari makan biskuit itu selama 3 bulan, pasti bosan kan. Nah, di sini kreativitas ibu-ibu diperlukan dengan cara apa? Kita bina suasana, kita edukasi. Nah, kemudian ada juga praktisi bidang parenting. Kalau misalnya kita sekarang banyak ya kajian-kajian online atau misalnya kuliah seminar online tentang parenting, ini penting sekali untuk masyarakat binaan saya yang memang cenderung berekonomi di bawah rata-rata dan juga berpendidikan rendah gitu, hanya SD atau SMP. Mereka nggak ngerti nih parenting. Jadi kalau misalnya kita biasanya bisa mengakses online atau datang ke wilayah untuk ikut seminar, mereka nggak punya kemampuan itu. Sehingga saya mendatangkan praktisi ini langsung ke wilayah itu untuk kemudian diadakan edukasi. Kemudian juga fasilitator lapangan. Fasilitator lapangan ini menjadi kunci perpanjangan tangan saya dalam melakukan program. Di fasilitator ini yang kemudian mengkomunikasikan gimana caranya pada saat si dosen ini datang ke wilayah, masyarakatnya kumpul. Gimana caranya waktunya makan PMT, masyarakatnya makan. Gitu. Jadi dia benar-benar pengatur jadwal. Dan yang terakhir adalah ahli gizi. Kenapa sih perlu banget bina suasana ini ahli gizi? Karena kita nanti sama-sama dengan ahli gizi itu mengukur ketercapaian program gitu. Apakah sudah tercapai nih gitu? Apakah masyarakatnya pada saat diedukasi peningkatan pengetahuannya terjamin nggak gitu? Terukur nggak dan lain sebagainya. Itu tugasnya ahli gizi. Nah, ini kami juga melakukan proses advokasi. Ini yang cukup berat sih di program ini gitu, di program Sanggita. Kenapa pada akhirnya berat? Karena biasanya proses advokasi itu kan adalah upaya untuk merubah sesuatu gitu ya, merubah kebijakan atau mendapatkan dukungan gitu, mendapatkan komitmen gitu dari pihak-pihak terlibat. Tadi saya sempat cerita ya teman-teman ya, kalau beberapa balita yang saya bina ini adalah balita-balita dengan keluarga ekonomi menengah ke bawah yang secara administrasinya itu buruk, nggak punya kakak, nggak punya KTP, kadang-kadang juga ditemui beberapa ada yang nikahnya itu nikah sirih gitu, jadi nggak pakai administrasi gitu, dia nikah tapi dia nggak punya buku nikah dan lain sebagainya, sehingga dia nggak bisa ngurus akta anaknya gitu. Oleh karena itu di sini saya coba berkomunikasi yang pertama dengan kantor desa. Kantor desa ini saya lakukan proses audiensi berkala gitu ya. Pertama kali saya membawa data keluarga-keluarga yang saya bina, kemudian dari data keluarga yang saya bina itu saya juga menyertakan mana keluarga-keluarga yang kemudian memiliki KTP, memiliki KK, memiliki akte, dan juga tentunya BPJS kesehatan kalau saat ini.
Nah, untuk keluarga-keluarga yang tidak memiliki beberapa administrasi tersebut, saya meminta untuk difasilitasi oleh kantor desa dalam proses pembuatan, dalam proses percepatan ada gitu ya. Karena biasanya yang bikin warga juga males prosesnya bertele-tele. Jadi harus datang lagi besok kayak gitu. Dan warga biasanya nggak punya waktu karena juga harus bekerja gitu. Yang kedua adalah saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Saya juga di sini membawa beberapa data tersebut gitu, disertai dengan laporan update program Sagita. Katakanlah berapa balita yang sudah saya bina yang mengalami peningkatan status gizi, berapa balita yang sudah makannya teratur, berapa ibu yang sudah mulai menerapkan gizi seimbang dan lain sebagainya. Dan saya juga memberitahu ada risiko-risiko balita yang memang sakit, butuh penanganan serius, tapi mereka nggak punya uang gitu. Bahkan untuk rumah sakit kadang-kadang berat di transportasinya. Rumah sakitnya gratis, tapi dia nggak mampu untuk bolak-balik transportasi. Karena kalau misalnya katakanlah TB, itu ada pemeriksaan di awal terlebih dahulu, kemudian mantuk, setelah mantuk hasil labnya keluar, baru nanti ada pengobatan setiap bulan yang nggak boleh putus gitu ya selama 6 bulan. Itu membutuhkan banyak sekali pembiayaan transportasi. Bagaimana caranya Dinas Kesehatan di sini bisa support teman-teman mulai dari ambulans, kemudian juga obat yang harusnya sudah gratis gitu, dan walaupun mereka nggak punya BPJS Kesehatan, bisa kemudian dibantu kami fasilitasi pembuatannya, tapi selama proses pembuatan itu kemudian bisa tetap dirawat di sana. Dan juga rumah sakit. Biasanya rumah sakit yang bisa kami advokasi adalah rumah sakit yang memang rujukan pemerintah atau RSUD setempat gitu. Jadi kalau balitanya ini belum ada BPJS, saya pernah ada kasus di Tangerang 2 kali. Jadi pada saat musim hujan ada balita yang diare hebat, sudah dehidrasi berat gitu ya. Karena kita sudah melakukan proses advokasi dan alhamdulillah proses advokasinya berhasil gitu ya, meminta rekomendasi atau komitmen dari Dinas Kesehatan membolehkan balita-balita yang dibina oleh Sagita ini bisa mengakses fasilitas kesehatan walaupun dia tidak punya BPJS dengan syarat human initiative. Kantor saya ini membantu mempercepat pembuatan BPJS tersebut seperti itu. Nah, akhirnya si balita yang diare hebat itu tinggal saya bawa ke rumah sakit ini dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, utamanya di bidang Kesga gitu ya, untuk kemudian tetap dilakukan rawat inap terlebih dahulu sambil diurus BPJS-nya. Gitu. Jadi paralel nih. Kalau misalnya dia nggak ikut Sagita, mungkin dia sangat susah gitu untuk kemudian dirawat terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting. Jadi semua yang tadi sudah saya jelaskan di sini, edukasi, antropometri, makan bersama, perkembangan home visit, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari proses pemberdayaan yang saya lakukan. Jadi pada saat saya datang suatu wilayah, saya assessment, saya menemukan ada katakanlah sekitar 10-20 kasus balita malnutrisi. Nah, balita ini kemudian saya gabungkan ke sekolah gizi. Di sana ibunya saya edukasi, di sana ibunya saya home visit, anaknya saya berikan makan, kemudian saya juga rawat saat itu sakit. Itu adalah proses pemberdayaan yang saya lakukan. Nah, di sini dari proses yang saya lakukan pada akhirnya ada peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap gitu ya, dari mulai nggak mau jadi mau, dari mulai dia negatif jadi positif gitu, dan akhirnya dia mampu loh gitu. Katakanlah mampu tadi memberikan makanan anaknya sehari 3 kali, kemudian piring gizi seimbangnya terpenuhi dan lain sebagainya gitu. Itu siapa aja sih yang terlibat dalam proses pemberdayaannya? Pastinya gitu ya, yang pertama kali terlibat adalah penerima manfaatnya itu sendiri. Ada ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian ada fasilitator. Fasilitator ini yang memastikan seluruh aktivitas itu berjalan dengan baik di lapangan. Yang mengawal timeline per timeline-nya itu berjalan dengan baik di lapangan. Dan ini yang benar-benar nempel di proses pemberdayaan yang kami lakukan adalah kader posyandu. Jadi dari kader posyandu ini yang kemudian informasi-informasi di lapangan itu cepat sampai ke
tim yang ada di Human Initiative, katakanlah, Bu, ada balita sakit di sini, gitu. Wah, kami dari Human Initiative langsung biasanya berkoordinasi dengan puskesmas dan dinas tempat, langsung kemudian dilakukan tata laksana balita sakit, seperti itu. Jadi di proses pemberdayaan ini yang dilakukan apa untuk meningkatkan pengetahuannya, edukasi gitu ya, kemauannya, kemudian kita melakukan home visit. Beneran nggak ya dari edukasi yang kita lakukan, kita adakan pretest post-test, udah naik nih pengetahuannya, tapi dia mau nggak ya melakukannya gitu. Nah itu biasanya kita melakukan home visit ke rumahnya masing-masing, dan akhirnya di home visit itu sendiri kita juga bisa mengobservasi ya teman-teman. Oh, pada saat kita lihat di sana ternyata dia sudah mampu melakukan itu gitu. Apa sih biasanya yang di home visit? Satu, perkembangan balita. Yang kedua, biasanya yang di home visit juga perilaku makan gizi seimbangnya, mulai dari piringnya harus ada apa saja, kemudian frekuensi makannya harus 3 kali sehari. Kemudian apalagi yang di home visit, sanitasi di rumahnya. Apakah kemudian dia sudah ada wastafel atau yang berfungsi seperti wastafel, nggak harus wastafel gitu lah, katakanlah keran yang memang terpisah dari toilet yang itu nanti bisa buat cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Kemudian dia juga apakah sudah rajin membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian pada saat observasi juga di home visit kita melakukan observasi pola asuh. Jadi kalau pola asuh tadi ibunya tuh masih nggak ya ngasih jajan sembarangan ke anaknya gitu. Ibunya udah lebih sabar belum ya menghadapi anaknya yang mungkin susah dikasih makan 3 kali gitu. Terus bahasa-bahasa ibu ke anaknya itu sudah baik atau belum, kayak gitu-gitu, itu home visit. Jadi kekuatan pemberdayaan itu sebenarnya di program kita itu ada 3. Ada edukasinya, ada home visitnya, dan ada tata laksana gawat daruratnya itu sendiri. Nah ini sudah baik atau belum, kayak gitu-gitu, itu home visit. Jadi kekuatan pemberdayaan itu sebenarnya di program kita itu ada 3. Ada edukasinya, ada home visitnya, dan ada tata laksana gawat daruratnya itu sendiri. Nah ini kemudian dari program yang saya bina gitu ya, pertama kali saya lakukan di Tangerang, karena dinilai berhasil meningkatkan status gizi balita yang ada di sana. Ini balita-balita yang ada di Tangerang. Kemudian dilakukan duplikasi program gitu. Duplikasi program di wilayah-wilayah yang juga mengalami masalah malnutrisi. Alhamdulillahnya ya, mulai berkembang ke Sesele, Lombok Barat, di Sujung Banten, di Namosain Kupang, di Tenjo Bogor, di Keteguhan Lampung, bahkan di Kebalen, di Bekasi juga ada gitu. Nah, dari perkembangan wilayah ini alhamdulillah gitu, semuanya akhirnya punya kekhasan masing-masing untuk bisa mempercepat pemulihan gizinya gitu. Kalau mungkin di daerah-daerah yang sifatnya lebih dekat dengan perkotaan, katakanlah Namosain, kemudian ada di sini ada Tangerang, ada Bekasi, Kebalen gitu. Kita bahkan biasanya menerapkan salah satu polanya itu tabungan gizi. Tabungan gizi ini uang-uang yang tadinya biasa diberikan oleh ibu-ibu itu untuk jajan anaknya, katakanlah jajan anaknya ini biasanya tuh sehari tuh bisa sekitar 5.000 sampai 10.000. Itu karena anaknya sudah dilarang jajan, kita minta mereka untuk tabung uangnya. Nah, dari hasil tabungan itu ternyata mereka bisa sudah mampu memberikan PMT ke anaknya. PMT itu pemberian makanan tambahan di waktu selingan jam 10 sampai jam 3 dengan kita atur menu-menunya gitu. Dan dirasa ini lebih irit, karena biasanya yang jajan itu kan jajanan-jajanan warung tuh ciki dan lain sebagainya itu lumayan ya. Kalau belinya 1, belinya 2 ya nggak terlalu
terasa. Tapi biasanya akan beli lagi gitu. Akhirnya akan banyak pengeluaran di jajan itu. Setelah ditabung dan kita berikan menu-menu makanan bergizi, ternyata lebih irit gitu. Karenalah bubur kacang hijau, telur puyuh, kemudian pisang, kita buat juga bola-bola tempe, dan lain sebagainya. Gitu. Selain juga perkembangan wilayah, dari dampak Sagita ini ada juga perkembangan program. Kalau tadinya kita hanya berfokus di sasaran kita adalah balita dan keluarga malnutrisi, akhirnya kita juga bisa mengadakan program bidan inspiratif. Jadi biasanya saat melibatkan bidan ini punya banyak inovasi-inovasi, pengingat pemberian makanan tambahan, kemudian juga ada yang inovasinya itu membuat bola-bola tempe, kemudian makanan menu-menu menarik untuk anak seperti itu. Kemudian juga banyak kita lihat pada saat kita melakukan program gizi ini, orang-orang yang mau menjadi volunteer, menjadi sukarelawan, dia mau ikutan kontribusi di program ini. Walaupun bukan statusnya kesehatan gitu, tapi dia mau ikutan kelas gizi, dia mau mengantar balita ke rumah sakit untuk mengurangi pembiayaan transport dan lain sebagainya. Makanya kita buat juga program pahlawan gizi. Nah, yang menarik di tahun 2015-2016 itu kita namanya apa itu kakak asuh kita? Kakak asuh yang nantinya Halo, Mbak Indah. Oke, mungkin agak gangguan sedikit ya, kita tunggu dulu. kakak asuh ya? Ya, kakak asuh. Ya, jadi misalnya katakanlah ada di sini tadi Kak Yulianti gitu ya, mau ikut kolaborasi program Sagita ini, dia mau berkomitmen untuk bantu makannya adik-adik gitu di sana. Nah, itu kemudian kakak asuh itu akan saya pasangkan dengan satu balita malnutrisi gitu. Nanti kakak asuh ini akan mendapatkan progress report perkembangan balitanya. Oh, dulu pada saat dipasangkan dia statusnya gizi buruk, mungkin jadi gizinya kurang atau gizinya baik. Nah, kakak asuh itu kemudian kita galang dananya lewat apa? Lewat boneka ini, namanya boneka Sagi dan boneka Gita. Ini yang bikin adalah ibu-ibu balita malnutrisi nih, dari kain flanel gitu. Yang sebenarnya harga per bonekanya cuma 5.000 kalau nggak salah. Jadi dua ini 10.000. Tapi biasanya kita jual satu paket ini 100.000. Nah, sisanya 90.000 itu dananya kita kontribusikan untuk membelikan makanan-makanan bergizi untuk balita yang memang diasuhnya gitu. Kakak asuh ini biasanya mereka yang mau komitmen minimal 6 bulan sampai 1 tahun gitu untuk membantu makannya si balita itu. Gitu. Nah, intinya yang saya mau tekankan di sini pada saat kita membuat suatu program, jangan berhenti sampai di situ. Satu, kalau misalnya belum bisa bikin pengembangannya, minimal kita replikasi ke wilayah lainnya. Kenapa? Ini untuk mengukur apakah memang sudah benar-benar efektif atau masih banyak harus pembelajaran-pembelajaran yang juga dievaluasi. Yang kedua, kembangkan gitu. Di sini kakak asuh ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah, tapi juga cepat gitu. Karena orang-orang biasanya akan tersentuh sisi humanisnya saat Kak Fajrin mau jadi kakak asuh, saya kasih fotonya, saya kasih progresnya, dia akan semangat gitu untuk memberikan, dan pembiayaannya pun nggak terlalu besar, sekitar 100.000 per bulan. Gitu. Itu yang biasanya saya lakukan. Mungkin itu ya teman-teman, mudah-mudahan kebayang programnya dan juga kebayang bagaimana aplikasi strategi promosi kesehatan di sini bisa mengembangkan program ini secara cepat dan masif seperti itu. Terima kasih. Silakan kalau mau sharing-sharing.
Iya, terima kasih banyak Mbak Indah sudah menceritakan program Sagita ya, tahap demi tahap dari semua strategi promkes yang diterapkan. Boleh kita langsung buka sesi tanya jawab yang pertama, dua penanya. Siapa dari teman-teman? Ada Ibu. Oke, ada Neria Swenda. Satu lagi siapa? Ada lagi? Kalau belum ada, sambil yang lain berpikir ya. Silahkan, Neries. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Ya baik, di sini saya akan bertanya di Ya baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Ya baik, di sini saya akan bertanya di slide kemitraan. Itu yang di bawah. Sepertinya kalau donatur itu seperti apa? Ada kata lain, saya jelaskan. Saya belum paham. Terus yang dua, pengembangan program. Itu selain pengembangan program, itu saya belum paham juga di bidang inspiratif. Bidang inspiratif, ya. Itu seperti apa, bisa jelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih Neries ya. Jadi pertanyaan pertama tadi di bagian kemitraan ya, tentang donatur itu contohnya dan sedikit penjelasannya itu seperti apa. Kemudian yang poin pengembangan di bidang inspiratif. Oke, mungkin boleh langsung Mbak Indah untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Neries. Saya akan coba menjawab. Yang pertama tentang donatur. Donatur itu apa sih gitu? Donatur itu adalah pihak-pihak yang bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan program. Katakanlah kalau donatur ini biasanya identik dengan pembiayaan ya. Jadi saat mengelola program Sagita ini ada pembiayaan-pembiayaan yang memang cukup besar angkanya. Contoh satu, untuk makan bersama. Karena kita lakukan program Sagita, jangka waktu program Sagita itu minimal banget 6 bulan. Karena tata laksana balita malnutrisi ini minimal 6 bulan dilakukannya gitu. Nah, dalam 6 bulan itu kita memberikan makanan balita seminggu sekali untuk makan bersamanya. Dan juga tiap hari, Senin sampai Jumat, itu makanan tambahan di 2 waktu, jamnya itu jam 9 pagi, jam 9 atau jam 10 pagi sama jam 3 sore. Satu kali pembiayaan PMT itu biasanya memakan 5.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, itu kan cukup besar ya. Nah, di sini makanya kita mencari beberapa donatur yang bersedia untuk berdonasi. Donasinya itu sebenarnya nggak melulu tentang uang, tapi biaya lainnya juga bisa langsung. Katakanlah ada yang mau donasi beras atau mau ada donasi pakaian balita atau misalnya pampers kayak gitu-gitu. Kita juga menerima. Cuma biasanya mereka praktisnya itu adalah uang. Siapa ini donaturnya? Donaturnya tadi yang pertama itu saya dari kakak asuh. Karena yang saya lihat, ternyata potensi orang untuk mau peduli gitu ya sama adik-adik kita yang sedang terkena kekurangan gizi ini besar gitu. Hanya nanti tinggal kita juga harus tetap menjaga privasi si balitanya gitu. Jadi hanya memang di-share kepada kakak asuhnya saja gitu. Kemudian biasanya lagi pihak RT, warga sekitar gitu ya. Atau misalnya yang juga sering saya lakukan adalah cari donaturnya itu dari CSR perusahaan. Jadi kalau CSR perusahaan yang memang di bidang makanan, katakanlah kalau misalnya waktu itu saya pernah dapat donasi dari SGM, susu SGM kayak gitu. Walaupun susunya nggak bisa saya berikan karena kan memang kalau malnutrisi itu nggak bisa sembarangan support ya. Tapi di sini mereka bisa kemudian ada dana dari CSR-nya itu
dibuatkan makanan-makanan tambahan kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan donatur. Intinya siapapun itu yang mau kolaborasi memenuhi kebutuhan program itu donatur. Yang kedua, pengembangan program. Nah ini, kan kalau misalnya tadi kita lihat program Sagita itu besar sekali gitu ya, gemuk sekali aktivitasnya. Mulai dari aktivitas harian itu ada makanan tambahan, aktivitas mingguan itu ada sekolah gizi, aktivitas bulanannya ada home visit, kemudian aktivitas bulanannya juga ada monitoring kader. Makanya di sini kita melihat banyak peluang tambahan pengembangan program. Saat proses aktivitas itu berjalan, kita ngelihat nih, oh ternyata bidan desa yang kita libatkan banyak yang melakukan inovasi-inovasi gitu. Kayak misalnya saya walaupun bukan desa kita gitu ya, ada salah satu bidan desa yang kemudian menerapkan tabungan sampah. Ini masih balik lagi ke materi sebelumnya yang pernah juga saya berikan di pekan lalu. Jadi bidan-bidan itu buka bank sampah, hasil bank sampahnya ini untuk membiayai kegiatan posyandu yang ada di tempatnya gitu. Ada juga beberapa bidan desa katakanlah yang ada di wilayah yang kami bina itu bikin inovasi makanan bergizi tapi dibuat unik gitu. Katakanlah mau ngasih tempe, kalau cuma digoreng kayak biasa kayaknya anak kurang menarik gitu kan, dibuatlah sama dia bola-bola tempe. Jadi tempenya dibulet-buletin, kemudian digoreng, kemudian diberikan hiasan-hiasan. Atau misalnya menu lainnya fortifikasi yang pokoknya beragam gitu ya. Dia inovasikan jadi modelnya itu disukai oleh anak-anak. Nah, itu kan butuh pembiayaan ya. Makanya di sini saya coba untuk membuat program bidan inspiratif. Bidan inspiratif itu sebenarnya program di luar Sagita, tapi dampak dari adanya program Sagita itu. Kita lihat, oh ternyata nih bidan juga butuh dibantu nih, nggak cuma keluarga balitanya doang. Untuk bisa membantu bidan itu, kemudian kita buatlah program bidan inspiratif. Kita buka lowongan siapa bidan yang punya inovasi di bidang kesehatan, utamanya untuk pemberdayaan posyandu, nanti kita biayai gitu. Biayai untuk apa? Untuk aktivitas sehari-harinya mereka. Itu bidan inspiratif tadi. Intinya pengembangan program itu adalah dampak dari program utama. Kalau di Sagita tadi kan kita lihat, oh ternyata banyak balita-balita yang butuh makanan tambahan. Nah, saya kurang nih secara keuangan gitu. Makanya saya buatlah program kakak asuh itu. Siapa kakak asuh? Orang yang mau kemudian berdonasi secara rutin minimal 6 bulan dan setiap bulannya itu minimal 100.000. Itu program-program pengembangan yang ada di Sagita. Jawab nggak Kak Neris? Ya, baik. Terima kasih. Gak paham. Ya. Dan di donatur itu kalau sepertinya kalau program-program bidang itu sepertinya termasuk gizi, kan? Ya, betul. Neris sudah terjawab ya. Jadi pertanyaannya memang tadi poin yang perlu diperhatikan ya donatur, karena kalau masalah dana kan agak sensitif dan urgent untuk pelaksanaan program ya. Jadi untungnya sudah ditanyakan oleh Neries. Dan bidan inspiratif berarti itu jadi program sendiri ya Mbak ya? Ya, betul. Di luar Sagita. Betul. Iya. Oke. Silahkan ada pertanyaan yang lain? Kita kasih waktu lagi buat teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, ada Rama. Ada Ibu. Oke, ada Filipus Magai. Ya baik, terima kasih atas waktu dan berikan. Di sini saya bertanya pemberdayaan, pengertian, kemampuan dan pengetahuan dan kemampuan begitu Ibu. Dia punya pengertian begitu. Oke. Lalu pertanyaannya? Pengertiannya pertanyaannya macam
yang tadi itu macam contoh begitu Ibu. Pengertian contohnya begitu. ya. Oke, di bagian Ya. pemberdayaan tadi yang dimaksud dengan peningkatan pengetahuan, kemauan, dan juga kemampuan. Oke, silahkan Mbak Indah. Ya, terima kasih Kak Felipus. Pertanyaannya ini di bidang pemberdayaan itu sendiri, apa sih yang dilakukan gitu ya? Ya, terima kasih Kak Felipus. Pertanyaannya ini di bidang pemberdayaan itu sendiri, apa sih yang dilakukan gitu ya? Kalau misalnya pengertiannya sendiri kan upaya kita nih untuk membantu masyarakat atau keluarga. Kalau di Sagita ini kan berarti keluarga kekurangan gizi gitu ya. Jadi nanti selesai dia ikut program Sagita punya pengetahuan, kemauan, dan kemampuan yang baik. Pengetahuan ini biasanya kita lakukan dengan edukasi. Jadi di sekolah gizi salah satu kegiatan yang dilakukan adalah edukasi untuk ibu balitanya. Nah, di situ kegiatannya itu kita ukur pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan. Jadi begitu ibu-ibu datang, kita kasih 10 pertanyaan terlebih dahulu tentang materi yang mau kita kasih, katakanlah tentang gizi seimbang gitu ya teman-teman. Jadi ibu-ibu kita kasih kertas, sudah isinya itu 10 pertanyaan, suruh dijawab. Nah, setelah dijawab, ternyata sebelum edukasi nilai rata-ratanya 3-4 katakanlah. Kemudian kita lakukan edukasi tentang gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Bagaimana memberikan makanan yang baik, frekuensinya, piringnya, tumpengnya, dan lain sebagainya. Setelah diberikan materi tentang gizi seimbang, kita tanya lagi dengan 10 pertanyaan yang sama. Oh, ternyata peningkatannya kalau tadi nilainya rata-rata 3-4, ini 8-9. Nah, di pertanyaan pertama dan kedua itu kan mengalami peningkatan ya. Karena setelah kita edukasi, mereka jadi tahu tuh gitu. Akhirnya pengetahuannya itu meningkat. Nah, kita juga biasanya mengukur kemauan ini dengan kuesioner sikap gitu ya. Kalau misalnya sikap itu misalnya katakanlah pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan pertanyaan sikap, contohnya kita nanya memberikan makan 3 kali sehari itu mudah dilakukan. Kalau dia punya sikap mau melakukan, biasanya dia bilang setuju. Tapi kalau misalnya dia punya sikap negatif terhadap makan 3 kali sehari, biasanya dia langsung bilang tidak setuju. Nah, orang-orang yang bilang tidak setuju ini kemudian kita bantu dengan home visit. Oh, ternyata pada saat home visit kita temukan anaknya masih jajan sembarangan, jadinya belum bisa makan 3 kali sehari. Itu yang biasanya kita tanyakan pada saat sikap. Atau misalnya pergi ke posyandu sebulan sekali sangat repot. Nah, orang-orang yang masih sikap atau kemauannya itu negatif biasanya akan menjawab betul atau setuju. Kalau orang yang udah bilang, wah itu mah wajib ke posyandu sebulan sekali, kalau enggak kita nggak tahu nih status gizi anak kita, itu akan jawab tidak setuju. Karena ke posyandu sebulan sekali itu tidak repot, karena tidak dilakukan setiap hari, hanya sebulan sekali, dan di posyandu sendiri kita akan mendapatkan keterangan tentang status gizi anak-anak kita gitu. Nah, yang terakhir adalah kemampuan. Kemampuan ini lebih ke praktiknya gitu. Kan kalau promosi kesehatan itu nggak jauh-jauh ya ngelihat orang itu punya perilaku, punya praktiknya itu sudah mampu atau belum. Katakanlah tadi dari pengetahuan tentang makan gizi seimbang, dia udah tahu nih pengetahuannya, dia udah mau ngasih makan anaknya, tapi dia mampu nggak ngasih makan anaknya? Jangan-jangan satu, dia itu udah tahu, udah mau, tapi nggak bisa beli makan. Dia akhirnya nggak mampu, tapi ada faktor lainnya gitu, yaitu faktor ekonomi. Nah, di sini kita sebagai orang program harus membantu memecahkan masalah. Kita data kira-kira keluarga yang memang harus benar-benar disupport sampai ke makanannya itu siapa saja, yang harus disupport hanya sampai PMT-nya itu siapa aja. Nah, di kemampuan ini biasanya kita juga ukur dari home visit itu. Bu, coba Bu, saya mau lihat Ibu ngasih makan anak Ibu gimana.
Ada yang nggak sabar gitu ya, anaknya baru 2 suap, nggak mau, udah diomel-omelin. Susah banget makannya gitu. Ada yang sabar sekali, diajak dia jalan, diajak dia nonton. Walaupun sebenarnya kalau namanya makan yang baik itu harusnya duduk gitu ya. Dibiasakan duduk dari kecil. Kayak gitu. Itu dari saya, mudah-mudahan menjawab ya proses pemberdayaan yang dilakukan. Jadi intinya di proses pemberdayaan ini lebih ke kontennya gitu, konten perilaku gizi seimbang, konten sanitasi, konten dia untuk perilaku penimbangan minimal sebulan sekali, itu yang dikejar. Bagaimana Filipus, sudah terjawab? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Oke, jadi pengetahuan, kemauan, dan kemampuan ya. Jadi ketiganya ini alur yang berjalan sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya ada via kolom chat ini ya. Oh ya. Dari Nurul Almaida. Jadi dia ingin bertanya. Jadi Bu Indah atau Mbak Indah ini kan background-nya dari Kesling, S1-nya, S2-nya pindah ke Promkes. Nah, kira-kira saat bergabung untuk melakukan program gizi, ada tidak kesulitan yang dialami atau yang dirasakan? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi dan waktunya berapa lama sampai sekarang sudah bisa jadi ahli dan bisa menghandle bidang gizi? Siap. Makasih banyak Kak Nurul, pertanyaannya bagus banget gitu ya.